Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 21. Kami beranggotakan 3 orang. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Hasya Fatharani, NIM 2018-008344, dan rekan-rekan saya. Nama saya Meita Lulut Widyastuti, NIM 2018-008351. Saya Titi Juliani, NIM 2018-008360. Apa kalian mengetahui apa itu PPh pasal 21? Yo, siapa yang mengetahui? Kalau tidak, saya akan menjelaskan apa itu PPh pasal ke-21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Jenis pekerjaan yang termasuk wajib pajak PPh pasal 21. Yang pertama, pegawai. Yang kedua, PNS. Ketiga, tenaga lepas. Keempat, pegawai tetap. Kelima, pegawai dengan status WPLN atau wajib pajak luar negeri. Yang keenam, pejabat negara. Yang ketujuh, penerima upah. Yang kedelapan, penerima pensiun. Yang kesembilan, penerima honorarium. Pemotong pajak penghasilan pasal 21. Pemotong PPh pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan juga kegiatan. Pemotongan PPh pasal 21 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 16 PJ tahun 2016. Siapa saja sih yang menjadi pemotong pajak penghasilan pasal 21 ini? Yang pertama, pemberian kerja. Pemberian kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, cabang, perwakilan, ataupun unit. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang ketiga, dana pensiun. Yang keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas serta badan yang membayar. Yang kelima, penyelenggara kegiatan. Penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah organisasi yang bersifat nasional maupun internasional, perkumpulan serta lembaga lainnya yang membayar honorarium, hadiah, maupun penghargaan. Hak-hak pemotong PPh pasal 21 sebagai berikut. Pemotong pajak berhak atas kelebihan jumlah penyetoran PPh pasal 21 yang terjadi karena jumlah PPh pasal 21 yang terhutang dalam 1 tahun takwin lebih kecil daripada jumlah PPh pasal 21 yang telah disetor. Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan atau SPT PPh pasal 21. Pemotong pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak. Selanjutnya, pemateri kedua akan dibahas oleh Meita Lulut Widyastuti. Untuk Mbak Meita, dipersilahkan. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 final. Beberapa penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang bersifat final adalah
Penghasilan berupa uang pesangon yang dibayar bersama dana pensiun. Penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Penghasilan berupa honorarium, uang perangsang, uang sidang, dan imbalan lain yang diterima oleh pejabat negara. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Objek PPh Pasal 21 diantaranya penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun, penghasilan pegawai tidak tetap, imbalan kepada bukan pegawai, imbalan kepada peserta kegiatan, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur, penghasilan berupa jasa produksi atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur, dan penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih pegawai. Hak dan kewajiban wajib pajak. Seorang wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pemotong pajak. Berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak jika PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Seorang wajib pajak juga mempunyai kewajiban, yaitu wajib menyerahkan surat pernyataan jumlah tanggungan keluarga pada suatu takwim kepada pemotong pajak. Wajib menyerahkan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi jika mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Pemateri ketiga akan dibahas oleh Titi Juliani. Untuk Mbak Titi, saya persilahkan. Di sini ada penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21, bukan objek PPh Pasal 21. Di sini ada 5. Yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan. Semisalnya ada contoh asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, termasuk pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja maupun yang ditanggung oleh pemerintah, kecuali penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur. Yang ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang keempat, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Yang terakhir, ada beasiswa yang diperoleh atau diterima oleh warga negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa. Menghitung pajak penghasilan Pasal 21. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak secara umum dirumuskan sebagai berikut. Di sini ada rumusnya. PPh Pasal 21 sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak. Maksudnya, tarif pajak penghasilan Pasal 21 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP menjadi lebih tinggi 20% daripada tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak atau NPWP. Di sini ada dasar pengenaan
dan pemotongan PPh pasal 21/26 sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan kena pajak. Yang kedua, penghasilan bruto. Yang ketiga, sebesar 50% dari penghasilan bruto. Dan yang terakhir, sebesar 50% dari jumlah kumulatif penghasilan bruto. Teknik penghitungan dan pengisian SPT masa PPh pasal 21/26. Bentuk dan isi SPT tahunan PPh pasal 26 sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, melakukan pemotongan PPh pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua. Yang kedua, melakukan pemotongan PPh pasal 21 atau tidak final, atau pasal 24 selain pemotongan PPh pasal 21 pada angka 1 dengan jumlah bukti pemotongan lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak. Yang ketiga, melakukan penyetoran pajak dengan SSP atau bukti PPK yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak. Sebagai contoh, Tommy Hakim bekerja di Universitas Nusantara. Ia memperoleh gaji sebulan berupa gaji pokok 6 juta rupiah. Tommy Hakim membayar iuran pensiun sebesar 100.000 rupiah. Tommy sudah menikah tetapi belum mempunyai anak. Tata cara penghitungan pemotongan PPh pasal 21. Hitungan 1. Hitungan ini diterapkan kepada pegawai tetap. Penghasilan bruto 1. Gaji sebulan XXX rupiah. 2. Tunjangan PPh XXX rupiah. 3. Tunjangan dan honorarium lainnya XXX rupiah. 4. Premi CKK, CK, CHT, CPK dibayar pemberi kerja XXX rupiah. 5. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja XXX rupiah. 6. Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 XXX rupiah. Dijumlahkan penghasilan bruto XXX rupiah. Pengurangan 8. Biaya jabatan 5% dikali penghasilan bruto maksimal 500.000 rupiah sebulan XXX rupiah. 9. Iuran pensiun atau iuran THT atau JHT yang dibayar oleh penerima penghasilan XXX rupiah. 10. Jumlah pengurangan XXX rupiah. Perhitungan PPh pasal 21. 11. Penghasilan neto sebulan XXX rupiah. 12. Penghasilan neto setahun atau disetahunkan XXX rupiah. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP XXX rupiah. Penghasilan kena pajak setahun XXX rupiah. 15. PPh pasal 21 yang terutang 14 dikali tarif pasal 17 ayat 1 huruf A. PPh pasal 21 yang dipotong sebulan XXX rupiah. Perhitungan PPh pasal 21. Gaji sebulan sebesar 6 juta rupiah. Pengurangan yang terdiri dari 1. Biaya jabatan sebesar 5% dikali 6 juta rupiah yaitu 300.000 rupiah. 2. Iuran pensiun sebesar 100.000 rupiah. Jumlahnya ada 400.000 rupiah. Penghasilan neto sebulan sebesar 5.600.000 rupiah. Penghasilan neto setahun yaitu 12 dikali 5.600.000 rupiah sebesar 67.200.000 rupiah. PTKP untuk diri wajib pajak sebesar 54 juta. Untuk tambahan wajib pajak menikah sebesar 4.500.000 rupiah. Jumlahnya ada 58.500.000 rupiah.
Penghasilan kena pajak sebesar Rp8.700.000. PPh pasal 21 dalam setahun, yaitu 5% dikali Rp8.700.000 sebesar Rp435.000. PPh pasal 21 dalam sebulan, yaitu Rp435.000 dibagi 12 sebesar Rp36.250.000. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah tutur kata dalam penjelasan kami, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.